Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nata Safira, biasa dipanggil Zalfa, dengan NIM 2311 306018 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi, sifat-sifat, dan kedudukan ketahanan nasional serta permasalahan global yang dihadapi oleh pertahanan nasional. Sebagai suatu konsepsi yang sangat penting dalam kehidupan dan keberlangsungan bangsa dan negara, ketahanan nasional mempunyai sifat yang karakteristik. Nah, sifat tersebut adalah sifat yang pertama ada mandiri. Jadi, mandiri yang dimaksud di sini adalah saling percaya pada kemampuan, kekuatan, dan tidak mudah menyerah. Nah, jadi sifat mandiri ini merupakan salah satu jalan untuk menjalin kerjasama. Nah, kalau misalnya kita kerjasama pada negara lain, namun kita berpangku tangan pada negara lain, apa jadinya ketahanan nasional kita? Nah, jadi ketahanan nasional ini mempunyai sifat mandiri yang sama-sama mempercayai kemampuan oleh negara kita sendiri. Sifat yang kedua adalah dinamis. Nah, dinamis ini bisa diartikan sebagai tidak tetap, naik turun, dan tergantung kondisi dan situasi bangsa dan negara serta letak strategisnya. Nah, jadi dinamika ini berorientasi pada masa depan yang bertujuan untuk membangun negara yang lebih baik lagi. Sifat yang ketiga ada wibawa. Jadi, wibawa ini adalah sebuah derajat yang mampu meningkatkan harga, sehingga negara kita patut dihormati dan dimuliakan. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional negara kita, maka semakin tinggi pula lah derajat dan wibawa yang didapatkan oleh negara kita. Sehingga negara luar juga akan menjadi segan kepada negara kita. Sifat yang keempat ada konsultasi dan juga kerjasama. Nah, jadi negara Indonesia ini tidak harus menggunakan kekuasaan dan juga kekerasan fisik. Tetapi Indonesia lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya negara kita saling menghormati, saling menghargai, dan selalu menghargai perbedaan. Betapa bahagianya bukan negara kita? Setelah itu, bagaimana sih kedudukan pada ketahanan nasional? Jadi, ketahanan nasional itu merujuk pada kemampuan suatu negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan dari luar maupun dari dalam negara. Tantangan ini meliputi keamanan militer, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sehingga pertahanan nasional ini berkedudukan sebagai landasan yang diliputi oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Selanjutnya ada fungsi-fungsi ketahanan nasional. Fungsi-fungsi ketahanan nasional yang pertama adalah doktrin dasar nasional. Nah, jadi untuk menjamin baiknya cara berpikir atau pola pikir, sikap dan juga tindakan, doktrin ini sangat diperlukan agar tidak ada seseorang yang berpikiran secara nyeleneh dan akan mengakibatkan kerugian yang banyak seperti membuang-buang waktu dan juga merugikan banyak orang. Nah, jadi fungsi yang kedua yaitu konsepsi sebagai dasar pola pembangunan nasional. Pada hakikatnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan perancangan pembangunan nasional secara terpadu yang sesuai dengan rancangan program. Fungsi yang ketiga yaitu metode pembinaan kehidupan nasional. Nah, pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh kehidupan negara yang dikenal sebagai Astagatra yang terdiri dari aspek alamiah seperti geografi, kekayaan alam dan juga penduduk, dan aspek seperti ideologi, politik, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai masalah global yang berkaitan dengan ketahanan nasional dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial budaya. Nah, masalah global berkaitan dengan ketahanan nasional dalam bidang politik. Masalah global dalam bidang politik dapat mencakup konflik antar negara, perubahan rezim, penyebaran terorisme lintas batas, dan gangguan terhadap kedaulatan nasional. Misalnya, ketegangan antara negara-negara besar dapat memicu ketidakstabilan regional dan meningkatkan resiko konflik bersenjata yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara.
Setelah itu ada masalah global dalam bidang ekonomi, mencakup hal-hal seperti ketidakstabilan pasar keuangan global, perang dagang antar negara, krisis keuangan, dan kemiskinan yang luas. Semua ini dapat merusak ketahanan ekonomi suatu negara dengan mengganggu perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi antar negara dapat memperburuk ekonomi global dan mengakibatkan ketidakstabilan sosial yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara. Dan yang terakhir, ada masalah global dalam bidang sosial budaya yang meliputi isu-isu seperti migrasi besar-besaran, konflik etnis atau agama, perubahan demografi, dan penyebaran ideologi radikal. Hal ini dapat mengganggu kohesi sosial suatu negara dan memicu ketegangan antar kelompok yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Misalnya, konflik etnis yang berlarut-larut atau ketidaksetaraan sosial yang parah dapat melemahkan solidaritas nasional dan kepercayaan pada institusi negara yang merupakan komponen penting dari ketahanan nasional. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya sebagai pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.